Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita ada di penghujung minggu lagi, bahkan memasuki penghujung bulan Juni. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penjagaan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup itu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kebajikan dan kemurahan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua anugerah-Mu, semua karena kasih. Pujilah nama-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam salah kelimpahan, pelayan melayani semua karena anugerah kecukupan itu bersamamu yamu makan semakin hari semakin bertambah besar Tuhanku Rabu. Ada sebagai anakku ada berdiri katamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah bersamakanku. Hidup salah kelimpahan, pelayan melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu kecukupan itu
Semakin lari, semakin bertambah besar programu, besar semakin hari semakin bertambah besar programu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar sungguh besar anugerahmu dalam kami Tuhan. Kami bersyukur kami ya kami menyembah kami menyembah kami memuji meninggikan namamu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau baik Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu ajaib bagi kami. Kami bersyukur kami bersyukur sebab anugerah besar bagi kami. Anugerahmu berlimpah dalam hidup kami.
Besar setiamu Tuhan, yang Kau nyatakan setiap hari bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah, ya Allah, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Tidak ada yang sama sepertimu, hanya Kau satu-satunya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang sepertimu. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu kami menyembah, kami memuji-Mu, meninggikan namamu, memuliakanmu. Ya Allah baik,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya kau. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami bersyukur penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari, yang terus Engkau nyatakan dengan tiada henti. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kami mau ada dalam naungan-Mu. Selamanya. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam bait-Mu. Di sepanjang umur hidup kami, di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Sebab sungguh kami tenang, kami aman di dalam-Mu. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang, kami aman sebab kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan oleh apapun. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau ajaib, Kau mulia, Kau setia. Terpujilah namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah namamu.
mulialah namamu. Mulialah namamu. Tuhan, terpujilah namamu, ditinggikanlah atas setiap perbuatan besar dan ajaib-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan Tuhan. Segalanya baik. Hadirku sekali mari katakan penyertaan dulu. Penyertaan Tuhan segalanya baik. Amin. Hadirmu semua karena bukan karena kekuatan anugerahmu. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan baik. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan segalanya baik. Amin. Hadirmu di hidupku. Semua karena bukan karena kekuatan.
anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu bukan karena kekuatanku. Anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Amin, amin. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu ajaib dalam hidup kami. Anugerahmu besar melimpah bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus menikmati anugerah-Mu, menikmati penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang penuh dengan anugerah dan kasih dan setia. Sebab itu biarlah kami terus tinggal aman di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Sebab pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan membaca, melanjutkan dari kitab Mazmur. Hari ini adalah pasal yang ke-9. Seperti kita ketahui bahwa Mazmur ini ditulis sebagian besar oleh Daud dan spesialnya dari pasal pertama sampai pasal yang ke-41 itu murni adalah yang menulis Daud. Dan kita tahu bersama, sekalipun Daud dari suku Yehuda dan penulis Mazmur lainnya adalah dari suku Lewi, kecuali juga Salomo yang adalah keturunan Daud yang adalah suku Yehuda. Yuk kita baca dulu ya. Untuk Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik.
Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ayat yang ke-11, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat yang ke-17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka Manusia saja. Mereka manusia saja. bahwa mereka manusia saja. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa Mazmur pasal 9 ini murni ditulis oleh Daud, dan Daud seperti yang di ayat pertama dikatakan bahwa ini adalah untuk pemimpin biduan menurut lagu. Jadi ini ditulis dengan bahasa-bahasa sastra, dengan bentuk puisi, karena ini adalah berupa nyanyian atau pujian yang dibuat Daud. Dan ada kata yang di pasal berapa tadi yang tidak saya bacakan, yang artinya yang ada tertulis itu higayon, itu adalah jeda musik. Jadi seperti interlude. Jadi Daud membuat ini seperti nyanyian, dia bermazmur, dia bernyanyi dan dia sambil memainkan musik. Keahliannya adalah musik kecapi. Nah, ada beberapa poin yang Daud sampaikan melalui perikop hari ini adalah yang pertama, bahwa Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita baca sampai beberapa ayat itu dia menceritakan bahwa Tuhan itu ajaib. Apa yang sudah Tuhan lakukan di hadapannya. Dan dia juga bersukaria, bersukacita. Dia bermazmur, menaikkan segala pujian bagi Tuhan, menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Karena itulah sering suami saya katakan bahwa ketika kita mau menyembah, memuji Tuhan, kadang kita bingung mau mengucapkan kata-kata apa. Nah, dari kitab Mazmur ini kita bisa belajar pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan melalui apa yang sudah Daud tuliskan. Kita bisa mengucap apa yang segala sesuatu yang Daud sampaikan kepada Tuhan itu kita bisa belajar melalui kitab Mazmur ini. Dan poin yang kedua, Daud juga mau menyatakan bahwa keadilan Tuhan. Beberapa hari yang lalu dari
Ko Aheng menyampaikan tentang keadilan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan melepaskan orang-orang yang bersalah. Tetapi di sini juga dengan versi yang berbeda, Daud mau menyampaikan bahwa Tuhan itu membela keadilan, bahwa Tuhan sudah membela setiap perkara-perkara yang Daud hadapi. Kita tahu sama-sama bahwa begitu banyak musuh yang Daud hadapi, dan Daud sangat yakin percaya bahwa dia mengalami pembelaan Tuhan, bahwa Tuhan itu membela dan menghakimi yang benar, bahwa Tuhan membela hak-hak orang lemah. Tuhan, dari ayat-ayat ini kita baca bahwa Tuhan itu menegur bangsa-bangsa dan bahkan membinasakan orang-orang fasik. Dan juga di poin yang ketiga, melalui Mazmur ini juga Daud juga mau menyampaikan, mengatakan bahwa Tuhan itu juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tertindas pada waktu kesesakan mereka. Dan dia sangat mengenal, bagi orang-orang yang mengenal nama Tuhan, pasti menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi di dalam setiap mazmurnya, bagi perikop ini juga, kita juga boleh melihat bahwa Daud begitu mengenal Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Apapun permasalahan, persoalan, kesedihannya, dia sampaikan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan mengatakan segala pujian itu. Dia akan memberikan pujian bagi Tuhan. Dia akan terus mengerti tentang Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Dan pada poin ini dia menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi tempat perlindungannya. Bahwa Tuhanlah tempat perlindungan di waktu apapun keadaan yang dia hadapi. Dan di poin yang keempat juga, sekali lagi dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Tidak hanya dia sendiri secara pribadi dia memuji Tuhan, tetapi dia juga mau mengajak, ketika dia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib, dia mengajak juga untuk setiap orang yang mendengarkan pujiannya, yang membaca tentang apa yang ditulisnya, untuk juga bisa memuji Tuhan. Karena itu di ayat yang 11 berkata, bermazmurlah bagi Tuhan. Dalam artian dia mengajak bahwa orang-orang juga harus menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan poin yang selanjutnya adalah di poin yang ke ayat 17. Daud juga mau menyampaikan tentang penghakiman Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menghakimi dunia ini dengan keadilan dan kebenarannya. Dan poin yang terakhir adalah Daud juga akan menyampaikan bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merana selamanya tidak akan tertindas. Karena punya Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah melupakan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasinya bagi setiap kita melalui pasal 9 dari Mazmur Daud ini? Ini mengajak kepada kita bahwa ada beberapa poin yang saya dapatkan, yaitu bahwa kita pertama sekali dari pasal ini berkata bahwa kita harus selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Atas apa yang Tuhan sudah buat. Dari pengiringan kita kepada Tuhan, perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Terus yang poin yang kedua, tidak hanya juga kita mengucap syukur, kita juga harus bersukacita, kita bergembira di dalam Tuhan. Jadi kita juga belajar dari Daud, menaikkan
pujian, nyanyian kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita kepada Tuhan. Juga kita belajar dari poin ini adalah seperti Daud sangat mengenal Tuhan, kita pun harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh terus beriman kepada Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Baik itu situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyenangkan, apapun itu, kita mau tetap percaya kepada Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan tidak stop sampai di situ Bapak Ibu, dalam pasal ini juga seperti Daud boleh mengingatkan kita, mengajarkan kita, ketika kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, kita juga hidup kita adalah menjadi saksi Kristus. Lewat hidup kita, melalui perkataan-perkataan kita, seperti Daud katakan, mazmurkanlah, katakanlah, beritakanlah, sebarkanlah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Sehingga orang-orang juga boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib itu tidak hanya melalui perkataan-perkataan kita, lewat hidup kita juga, mereka juga boleh melihat perbuatan ajaib Tuhan. Nah, inilah yang saya dapatkan Bapak Ibu. Kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap percaya dan mengenal Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Kita tetap mau katakan bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan itu adalah hakim yang adil, Tuhan itu tempat perlindungan yang teguh, Tuhan itu adalah segala-galanya. Dan kita juga mau tetap hidup sebagai saksi Kristus. Itulah tujuan hidup kita, supaya banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suamiku. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi hari ini kita belajar dari kitab yang ditulis oleh Daud, Mazmur yang ditulis Daud. Jadi mari selalu temukan, karena ada begitu banyak alasan yang bisa kita temukan untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita sulit untuk menemukan alasan untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena ada terlalu banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah dasar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan berkali-kali, yang tadi juga istri saya katakan, mari kita belajar dari Daud bagaimana dia bisa bermazmur bagi Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatakan dan menceritakan semua perbuatan Tuhan. Bahkan sesungguhnya kalau sepanjang hari ini saja, contoh sepanjang hari ini saja nanti ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu hadapi. Dan ketika malam tiba, Bapak Ibu mereview sepanjang hari ini yang Bapak Ibu lalui. Nah, peristiwa, kejadian, situasi, dan bagaimana Tuhan beracara di dalamnya. Nah, hal-hal itu yang bisa kita ceritakan sebagai mazmur, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih tadi Engkau luputkan aku dari kecelakaan maut. Tuhan aku bersyukur tadi orang memancing emosi aku, tapi aku bisa tenang, aku bisa sabar. Tuhan tadi aku hampir tertipu, tapi aku terluput, aku bersyukur. Nah, terlalu banyak hal. Atau bahkan kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini istri aku masak enak. Dan ada begitu banyak, sekali lagi, ada begitu banyak hal yang bisa kita temukan ketika hati kita ini memang berpaut kepada Tuhan. Ada terlalu banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, di sepanjang hari-hari hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi belajar dari Daud. Bagaimana Daud bisa menceritakan setiap detil hidup yang dia jalani. Nanti di kitab Mazmur kadang kan kita bisa ketemu Mazmur ini ditulis kapan, waktu dia menghadapi siapa. Seperti beberapa hari yang lalu kita baca, ketika dia mengalami peristiwa bersama dengan Absalom. Nanti kapan dia menghadapi situasi apa. Nah, Bapak Ibu bisa cek ketika di kitab Mazmur itu ada lambang bintang,
Bapak Ibu bisa klik, nah itu kadang bisa terkoneksi dengan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi artinya begini Bapak Ibu, mari belajar bersyukur dan bersukacita dengan semakin mengenal Tuhan, sehingga sekecil apapun peristiwa yang kita alami bersama Tuhan, itu menjadi dasar bagi kita untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang justru sulit menemukan alasan untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari robah pola pikir kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena terkadang ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, lebih mudah menemukan alasan untuk dia bersungut-sungut dan marah. Tapi sulit untuk menemukan alasan untuk dia bersyukur. Padahal sesungguhnya ada begitu banyak alasan yang bisa kita pakai untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga seperti yang tadi istri saya katakan, apalagi bagi Bapak Ibu yang melayani Tuhan. Dan sebenarnya ini bukan hanya soal dia WL atau singer, tapi ini sebuah pola hidup, gaya hidup yang harus kita bangun. Yaitu suka bermazmur bagi Tuhan, suka menyembah Tuhan. Nggak usah nunggu istilah orang mendapatkan urapan Daud. Saya juga bingung sih, banyak orang mempunyai banyak kata-kata, oh kamu punya urapan Daud, oh kamu punya urapan ini. Bagi saya urapan Roh Kudus itu udah kompleks, udah lengkap. Tinggal kita saja mempraktekkan semua firman Tuhan. Jadi tidak menjadi alasan, oh aku nggak punya urapan Daud, makanya aku agak susah menyembah Tuhan. Makanya aku agak sulit. Makanya seperti istri tadi saya katakan, mari belajar dari Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud secara khusus. Ada kata-kata yang bisa kita keluarkan untuk Tuhan, nggak akan pernah habis-habis. Kadang ketika menyembah pagi seperti ini, istri saya harus cowel saya, supaya tahu waktu sudah mau lewat. Terkadang ketika kita menyembah Tuhan itu nggak terasa Bapak Ibu. Jadi saya bingung kalau ada orang yang baru 2 menit duduk nyembah Tuhan sudah bingung, sudah gelisah, mau ngapain lagi, terus stop. Hati yang melekat kepada Tuhan, kata-kata nggak akan pernah habis. Walaupun tentu ini satu hal yang perlu dilatih terus-menerus, tapi tentu didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu dulu pertama jatuh cinta kepada pasangan, rasanya ada saja kata-kata untuk ngomong, ada saja kata-kata untuk memuji. Nah, makanya jangan sampai sudah berjalannya waktu, semakin lama semakin tawar, akhirnya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi mari terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, dalam mengenal Tuhan, seperti istri saya tadi katakan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih istriku. Jadi saya kembalikan kepada Hengki. Welcome back. Sudah sehat? Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Pichen. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang hidup Daud Tuhan yang selalu bersama Engkau Tuhan dan selalu memuji, memuliakan Engkau lewat setiap mazmurnya Tuhan. Biar Engkau juga mengajar kami Tuhan untuk dapat menaikkan setiap pujian dan syukur kami setiap hari dan setiap waktu Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Ibu Pichen yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memakai hidupnya menjadi berkat dan setiap apapun yang dia lakukan Tuhan. Engkau memberkati Pichen dan Pak Heri dan seluruh keluarganya Tuhan. Setiap kehidupan mereka terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami bersama-sama Tuhan berdoa buat Ibu Miranti yang sedang dirawat di Rumah Sakit Husada Utama Tuhan.
karena sakit nyeri dada kirinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa biru-biru-Mu memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Merianti dan Pak Siregar Tuhan. Biarlah mereka di masa tua mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, ada damai, sukacita buat setiap rakyat Indonesia Bapak. Bapak terima kasih, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan sejajarannya. Engkau menaruhkan mereka hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada damai dan sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami. Juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dan setiap ibadah-ibadah rakyat. Engkau memberkati dan mengurapi mereka. Lewat setiap pelayanan mereka, mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Pak, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga Edi Budianto, keluarga Cedian, keluarga Ceaping Tuhan, keluarga Maria, keluarga Koherman yang kemarin Tuhan, Engkau sudah panggil orang tua mereka Bapak, khususnya mamanya Tuhan, kami berdoa biarlah penghiburan yang sejati, yang datangnya dari Roh Kudus itu menghibur seluruh keluarga besar Tuhan, mereka boleh mendapatkan penghiburan dan mereka boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah mengakhiri Koram Dio pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami pribadi lepas pribadi, kami boleh mengerti tentang firman-Mu hari ini. Untuk kami terus belajar, bahkan kami terus mengenal Engkau lagi secara pribadi. Sehingga dengan mudah, dengan leluasa, dengan bebas, kami boleh memuji, menyembah Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang ajaib itu. Atas segala apa yang kami alami. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari yang baru ini, jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari menyertai kami keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, biarlah juga Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, lewat hidup kami Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan, sampai ketemu besok pagi di ibadah atau yang ibadah malam ini.